Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohdiana dengan NIM 2234445. Mata kuliah Perilaku Keorganisasian, dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya tentang konspirasi iklim lingkungan kerja. Video ini dibuat untuk tugas UAS ataupun ujian akhir sekolah mata kuliah perilaku keorganisasian. Dalam video ini kita akan mengimplementasikan konsep-konsep penting, teori-teori yang mendasari contoh kasus nyata dalam implikasi dan dunia kerja. Langsung saja, dimana di video ini saya akan membahas tentang pendahuluan dulu tentang memahami kompensasi iklim dan lingkungan kerja, dimana kompensasi iklim dan lingkungan kerja ini adalah elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kompensasi ini mencangkup semua bentuk imbalan yang diterima karyawan, baik berupa gaji, tunjangan, maupun bonus. Iklim berkaitan dengan suasana emosional dan budaya di tempat kerja. Sedangkan lingkungan kerja mencangkup kondisi fisik dan sosial di tempat kerja. Konteks ini sangat penting teman-teman dalam perilaku keorganisasian, terutama terkait kompensasi iklim kerja dan lingkungan kerja, karena ada beberapa alasan gitu. Alasan pertama tuh di sini ada pengaruh terhadap motivasi karyawan, di mana kompensasi yang sesuai dengan konteks pasar tenaga kerja dan biaya hidup dapat meningkatkan motivasi. Iklim dan lingkungan kerja yang positif mendorong semangat dan produktivitas. Terus yang kedua tuh ada kesesuaian dengan budaya organisasi. Nah, sistem kompensasi perlu selaras dengan nilai-nilai keberusahaan atau nilai perusahaan. Iklim kerja mencerminkan budaya organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan. Konteks ini konteks ekonomi dan sosial yang berubah mempengaruhi ekspresi karyawan. Organisasi ini menyesuaikan kebijakan untuk tetap kompetitif. Dan yang keempat itu ada kepatuhan hukum dan etika. Kompensasi dan kondisi kerja harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Nah, praktis etis dalam lingkungan kerja penting untuk reputasi organisasi. Nah, yang selanjutnya ataupun yang kelima itu ada daya saing di pasar tenaga kerja. Paket kompensasi yang kompetitif membantu menarik dan mempertahankan talenta. Lingkungan kerja yang menarik menjadi daya tarik bagi calon karyawan. Dan yang keenam itu ada produktivitas dan efisiensi. Nah, iklim kerja yang positif mendorong kolaborasi dan inovasi. Lingkungan kerja yang ergonomis meningkatkan efisien. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ketujuh nih, yaitu kesejahteraan karyawan. Nah, kompensasi yang adil dan lingkungan kerja yang sehat berkontribusi dalam kepuasan kerja. Nah, iklim kerja yang mendukung mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, baik, langsung saja di sini ada pembahasan utama ya. Di mana pembahasan utama ada teori. Nah, teori kompensasi dulu ya. Teori kompensasi. Salah satu teori penting dalam kompensasi, dalam teori
keadilan atau equity teori oleh John Stacey Adams. Ya, teori ini menyatakan bahwa karyawan membandingkan rasio imbalan yang mereka terima dengan usaha yang mereka berikan dan membandingkan dengan orang lain. Ketidakadilan dalam kompensasi dapat mengurangi motivasi dan kepuasan kerja. Nah, tadi kan ada teori kompensasi. Nah, selanjutnya itu ada teori iklim kerja, di mana teori iklim kerja ini sebagai teori iklim organisasi oleh Kurt Lewis menyebutkan bahwa iklim kerja mempengaruhi bagaimana karyawan merasa dan memperlakukan di tempat kerja. Nah, iklim positif yang mendukung keterbukaan dan kerjasama dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya itu ada teori lingkungan kerja. Nah, di mana metode lingkungan kerja oleh Richard S. Lazarus menekankan pentingnya lingkungan fisik dan psikologis yang mendukung kesejahteraan karyawan. Nah, lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat mengurangi stres dan meningkatkan efektivitas kerja gitu, teman-teman. Nah, tadi kan ini kita membahas tentang teori ya. Selanjutnya tuh di sini kita akan membahas tentang contoh kasus ataupun kita ngambil kasus gitu tuh, dimana yang saya ambil ini dari contoh kasus seperti kasus Tesnovate. Nah, Tesnovate ini adalah sebuah perusahaan teknologi menengah yang berkembang pesat di sektor pengembangan perangkat lunak gitu. Nah, perusahaan ini mengalami beberapa tantangan terkait dengan kompensasi, iklim kerja, dan lingkungan kerja. Nah, setiap kasus itu ada pasti mungkin ada situasi awal, terus ada masalah, terus dan yang lain-lain. Nah, di sini tuh ada, kita akan bahas tentang situasi awal dulu nih. Nah, situasi awal ini ada kompensasi. Nah, pasti gaji karyawan berada di bawah rata-rata industri meskipun ada bonus tahunan. Nah, terus yang iklim kerjanya itu ada budaya kerja lembur yang intens, komunikasi yang kurang terbuka antara manajemen dan staf. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan kerja. Nah, kantor dengan tata letak terbuka, tetapi fasilitas yang terbatas dan peralatan yang sudah ketinggalan zaman gitu, teman-teman. Nah, saat ini kan situasi awal. Nah, selanjutnya itu ada masalah yang muncul gitu. Pasti namanya itu pasti ada masalah gitu yang perlahan muncul gitu. Nah, masalah yang muncul itu ada tingkat pergantian karyawan yang tinggi, terutama di kalangan pengembang senior. Nah, terus ada produktivitas menurun dan proyek sering terlambat, kesulitan dalam merekrut talenta baru. Terus ada keluhan karyawan tentang stres, dan ketidakpuasan kerja meningkat. Nah, di sini ada solusinya nih, teman-teman. Nah, solusi yang diterapkan, pertama tuh ada solusi yang diterapkan untuk kompensasi dulu ya. Dimana untuk solusi yang diterapkan oleh kompensasi adalah melakukan tinjauan gaji komprehensif dan menyesuaikan dengan standar industri. Dan selanjutnya itu ada memperkenalkan program kepemilikan saham karyawan. Nah, terus ada menawarkan tunjangan fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini kan solusi yang diterapkan oleh komprehensif. Selanjutnya
solusi yang diterapkan oleh iklim kerja gitu. Nah, sini menerapkan kebijakan jam kerja fleksibel dan opsi kerja jarak jauh. Mengadakan sesi umpan balik rutin antara manajemen dan karyawan gitu. Selanjutnya meluncurkan program pengembangan karir dan mentoring. Nah, selanjutnya solusi yang diterapkan oleh lingkungan kerja, yaitu merenovasi kantor dengan menambah ruang kolaborasi dan area santai seperti ya buat nyantai, ngopi gitu. Nah, selanjutnya ada memperbarui peralatan teknologi dan perangkat lunak. Terus ada menyediakan fasilitas kebugaran di kantor dan program awareness. Nah, setelah kita kerjakan ini semua akan keluar hasil gitu teman-teman. Nah, hasil ini setelah 1 tahun menerapkan perubahan ini, Teknovate mengalami penurunan tingkat pergantian karyawan sebesar 30%. Ini sangat bagus teman-teman. Terus ada peningkatan produktivitas sebesar 25%. Terus ada peningkatan kepuasan karyawan yang diukur melalui survei internal. Terus ada kemampuan yang lebih baik dalam merekrut talenta baru. Terus ada penyesuaian proyek yang lebih tepat waktu. Nah, ini ada pembelajaran yang dapat diambil gitu. Yang pertama ada kompensasi yang kompetitif penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang dalam retensi karyawan. Terus ada yang kedua itu ada iklim kerja yang positif dan mendukung, dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja gitu. Terus yang ketiga ada investasi dalam lingkungan kerja. Nah, dapat memberikan pengembalian yang signifikan dalam hal kinerja dan presentasi karyawan gitu. Terus yang keempat ada pendekatan holistik terhadap kesejahteraan karyawan yang mencakup kompensasi iklim dan lingkungan kerja adalah kunci untuk sukses suatu organisasi gitu. Nah, terus di sini tadi kan studi kasus. Nah, selanjutnya itu ada implikasi praktisnya. Nah, implikasi praktis yang pertama tuh untuk kompensasi. Nah, penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan antara imbalan yang adil dan kemampuan finansial perusahaan. Ini sangat penting. Kompensasi yang baik dapat memotivasi karyawan dan mengurangi turnover, tapi harus disesuaikan dengan pasar dan kinerja individu gitu. Terus iklim kerja memelihara iklim kerja yang positif melalui komunikasi yang baik, penghargaan terhadap kontribusi karyawan, dan suasana kerja yang inklusif dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Nah, terus ada buat lingkungan kerja gitu, dimana lingkungan kerja, investasi dalam lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat mengurangi stres dan meningkatkan efisiensi serta kesehatan karyawan. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pencahayaan, kebisingan, dan tata letak ruang kerja supaya kerja tuh nyaman gitu tanpa adanya gangguan. Pasti kalau bising terus tata letak ruang yang kurang nyaman gitu, pasti kinerja kita pasti akan berkurang gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di sini.
saya sedikit membacakan kesimpulan ya yang tadi saya bahas. Kesimpulannya itu kompensasi iklim kerja dan lingkungan kerja ini saling terkait dan memiliki dampak besar bagi para besar pada kinerja serta kepuasan karyawan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dalam ketiga era ini dapat membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang produktivitas dan harmonis. Perusahaan ini harus secara berkala menilai dan menyesuaikan kebijakan kompensasi iklim kerja dan lingkungan kerja untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi karyawan serta mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.